Shalom Jemaat GPDI Mahanaim Jakarta yang terkasih. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Sebelum kita mulai, mari kita simak bersama etika selama ibadah online berlangsung. Pertama, siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi Tuhan tetap rindu untuk kita dapat mengikuti ibadah online ini dengan penuh kesiapan dan keseriusan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, maka pastikan kita mengenakan pakaian yang sopan dan rapi seperti kita berpakaian di gereja. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, kita tidak dianjurkan untuk mengikuti ibadah sambil tiduran atau bermalas-malasan. Hindari juga aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi kita saat beribadah, misalnya sambil makan atau ngemil, ataupun asik dengan handphone masing-masing. Oleh sebab itu, pastikan untuk mengaktifkan mode diam atau silent pada handphone, supaya kita tetap fokus untuk mengikuti ibadah online dengan baik. Mari kita mengajak keluarga dan orang-orang terkasih untuk dapat mengikuti ibadah hari ini, karena ibadah akan segera dimulai. Bersiaplah untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya, dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya! Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang hidupku. Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering.
Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu kalau saat ini kami boleh beribadah lagi kepadamu. Pada saat ini kami sudah menaikkan puji-pujian kepadamu. Kami sudah menyenangkan hatimu. Kami percaya kau telah menerima segala apa yang kami kerjakan untukmu Tuhan. Pagi hari ini, biarlah Engkau Allah yang mengasihi kepada kami, yang tidak putus-putusnya kasih-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan suara-Mu sebentar melalui hamba-Mu Tuhan yang Engkau telah utus. Tuhan, biarlah urapan senantiasa ada di dalam kehidupannya, supaya apa yang keluar dari lidah dan bibirnya, kami percaya itu semua datangnya daripada-Mu. Biar boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi pelajaran bagi hidup kami, supaya kami di dalam dunia ini berjalan bersama-sama dengan-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami percaya Tuhan, saatnya sekarang Tuhan, Engkau berada bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu, Roh-Mu senantiasa menaungi kami, supaya kami boleh mengerti semua yang Engkau katakan melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah yang menjadi doa kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita boleh kembali lagi beribadah walaupun di rumah masing-masing. Saya percaya Tuhan hadir, Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Dan mari jemaat Tuhan, umat Tuhan, perhatikan baik-baik firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Tentu bagi jemaat Tuhan, umat Tuhan sudah hafal, dan bagi anak-anak sekolah minggu juga udah hafal. Tapi marilah kita mau perhatikan baik-baik. Kita akan baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, tidak semua orang memiliki kasih yang tanpa pamrih seperti Allah mengasihi kita. Dia begitu besar, dikatakan begitu besar kasihnya akan dunia ini. Bukan dunianya tetapi isinya, yaitu kita semua manusia yang ada di dunia ini. Dia sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu kita mau perhatikan tentang kasih Allah ini. Kalau di dalam 1 Korintus 13 ayat 8 dikatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ayat yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Dikatakan, dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Kasih inilah yang dinyatakan oleh Allah kepada kita, sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini, untuk menyelamatkan kita, mencari orang-orang yang tersesat, mencari orang-orang yang berdosa. Allah memberikan kasih-Nya melalui anaknya yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus. Kasih Allah menjadi nyata ketika kita mau mulai memperdulikan satu dengan yang lain, menyatakan kasih-Nya melalui pertolongan apapun itu bentuknya. Kasih Allah itu akan nyata di dalam kehidupan kita ketika kita melakukan ini semua
untuk orang lain, dan orang lain akan merasakan kasih Allah itu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dapat dirasakan oleh orang banyak, sehingga Allah tidak kelihatan dapat dinyatakan dalam kehidupan kita. Kasih Allah itu ada di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga kasih Allah ini kita dapat nyatakan, kita dapat berikan kepada sesama kita. Kita saling menolong, kita memberikan kasih itu kepada sesama kita. Karena kasih inilah membuat Tuhan Yesus tidak merasa sayang untuk meninggalkan tahta kerajaan sorga yang mulia. Dia rela tinggalkan itu semua, dan dia rela datang ke dunia ini karena dia mengasihi kita. Allah melihat keadaan dunia pada waktu itu, bagaimana manusia sudah banyak berbuat dosa, manusia sudah banyak menyakiti hati Tuhan, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal itu untuk kita, supaya Yesus yang datang ke dunia itu mencari dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Kalau kita baca di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10, dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Anak manusia yaitu Yesus Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang, orang yang berdosa. Sungguh luar biasa kasih Allah kepada kita semua. Oleh sebab itu saya memberikan tema akan ayat ini, kasih Yesus tanpa batas. Kasih Yesus tanpa batas. Dikatakan tidak bisa diukur. Laut kita bisa ukur berapa dalamnya. Kasih Allah tidak bisa diukur berapa dalamnya, berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tingginya. Kasih Allah itu begitu luar biasa bagi kita semua. Karena kasih inilah yang membuat orang menjadi hidup, menjadi bergairah dan bersemangat dan bersuka cita. Ada contoh di dalam Alkitab, yaitu di Kejadian 29 ayat 20 dikatakan, Kejadian 29 ayat yang ke-20 tentang Yakub. Dikatakan, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sungguh luar biasa. Saya ambil contoh dari Yakub dalam Alkitab, di mana Yakub dia sangat mencintai, sangat mengasihi Rahel. Dia meminta kepada orang tua Rahel untuk Rahel menjadi istrinya. Orang tuanya katakan boleh, tapi ada syarat. Engkau harus bekerja 7 tahun dulu. Yakub terima tawaran ini. Dia bekerja 7 tahun. Setelah dia bekerja, dia merasakan sukacita. Dia merasakan 7 tahun itu dilewatinya hanya beberapa hari saja. Ketika sudah sampai waktunya 7 tahun, pernikahan diadakan. Dan ketika Yakub melihat bahwa calon istrinya itu bukannya Rahel, yaitu Lea, kakaknya, Yakub merasa kecewa. Dia katakan, ini apa? Tetapi orang tua dari Rahel katakan, memang adat istiadat dari Yahudi tidak boleh melangkahi kakaknya. Jadi dikatakan kalau kamu mau mendapatkan Rahel, kamu bekerja lagi 7 tahun lagi.
baru bisa dapat Rahel. Dan Yakub menyanggupi persyaratan itu. Dia bekerja lagi 7 tahun. Karena apa? Karena cintanya kepada Rahel. Sehingga dia rela, dia bekerja lagi. Karena cintanya, sehingga dia bergairah untuk bekerja. Dia bersemangat untuk bekerja. Sehingga dilaluinya dikatakan, dirasakannya hanya beberapa hari saja. Sungguh luar biasa. Kalau orang yang ada kasih, ada cinta di dalam kehidupannya, membuat dia bersemangat untuk dia bekerja, membuat dia bergairah untuk dia bersuka cita apapun yang dia lakukan. Saudara-saudara, karena Yakub sangat mengasihi Rahel, kalau kita cinta akan Tuhan, pasti kita juga mau melakukan apa saja. Kalau kita mencintai, mengasihi Yesus, maka kita juga mempunyai semangat, mempunyai gairah dan penuh sukacita demi Tuhan Yesus yang kita kasihi. Karena kita sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Kita sudah merasakan pertolongannya yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang dapat kita kerjakan, apa yang dapat kita balas ini semua, kita juga mengasihi Yesus. Seringkali kita menaikkan pujian keluar dari mulut kita, aku mengasihi Engkau Tuhan. Apakah kasih itu hanya sampai di mulut saja? Apakah kasih itu hanya cuman sampai di ucapan saja? Kalau orang yang benar-benar mencintai, mengasihi dengan sungguh-sungguh, kasih yang sejati, cinta yang sejati, itu beda. Seperti Yakub, dia mencintai Rahel. Apapun itu persyaratannya, apapun itu yang dia harus lakukan, dia kerjakan dengan penuh sukacita. Dia kerjakan dengan penuh semangat, penuh gairah. Dengan sukacita dia mengerjakannya, sehingga 7 tahun itu rasanya cuma beberapa hari saja. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kita melihat beberapa hari lalu kita sudah merayakan hari Paskah. Kita sudah melihat bagaimana kasih Allah, kasih Yesus itu kepada kita. Dia rela berkorban untuk dirinya. Dia rela berkorban nyawanya untuk kita. Dia rela menderita. Dia rela dianiaya karena dia mengasihi kita. Saudara-saudara, kita harus belajar. Coba kita merenungkan kasih Yesus itu di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang tidak mengerti tentang kasih Yesus, sehingga perbuatannya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kelakuannya sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jemaat yang saya kasihi, karena cinta kasih itu, cinta kita kepada Yesus mendorong kita dan menggerakkan serta memotivasikan orang yang bergerak maju terus, pantang mundur dan tak mengenal lelah, pantang menyerah. Itu kasih kita kepada Tuhan. Seperti kalau orang pacaran, jarak jauh tidak menjadi masalah. Keadaan, mungkin hujan, tidak menjadi masalah. Karena kasihnya, karena cintanya, dia ingin selalu bertemu. Begitu juga kita kepada Yesus, pada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus,
Kita juga ingin selalu mendengar apa yang dia katakan. Kalau kita berpacaran, kita pengen ngobrol. Rasanya 1 jam tidak cukup. 2 jam kayak sebentar, 3 jam hanya sebentar. Begitu kita juga kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita ingin supaya Tuhan itu apa yang dia akan katakan. Kita berdoa. Kita nyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Kerinduan kita kepada Tuhan kita nyatakan dalam doa-doa kita. Kalau kita ingin mendengar apa nasihat dari Tuhan Yesus, kita baca Alkitab, kita baca firman Tuhan. Karena inilah isi hati Tuhan Yesus. Ada semua di dalam firman Tuhan. Agar kita boleh mengerti betapa besarnya kasih Allah itu kepada kita. Saudara-saudara yang saya kasihi, kasih yang kedua, kasih menjadikan kita kuat dan mampu bertahan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Hidup ini tidak luput dari masalah, dari tantangan, dari pergumulan. Karena kita masih hidup, masih bernafas. Setiap manusia pasti punya masalah. Namun cinta kita membuat kita mampu bertahan dalam menghadapi tantangan-tantangan itu. Karena cinta kita kepada Yesus, kita mampu mengatasi segala tantangan itu. Tantangan apa? Tantangan perasaan, tantangan waktu, tantangan keadaan. Banyak tantangan yang harus kita lalui. Tetapi karena kita mengasihi Tuhan, itu semua kita dapat lalui. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, ada contoh di dalam Alkitab, yaitu mengenai cerita tentang Naomi. Naomi yang berada di Moab, yang ditinggal oleh suaminya dan kedua anaknya laki-laki. Dia pindah dari Bethlehem ketika di Bethlehem itu sedang menghadapi satu kelaparan yang besar. Dia pindah keluarga ini ke Moab. Moab ini adalah tempat asing bagi Naomi. Dan kita melihat ketika beberapa waktu mereka tinggal di Moab, suaminya meninggal. Lalu kedua anak laki-lakinya meninggal. Tinggal 2 mantunya yang ada bersama-sama dengan Naomi. Dan karena beban begitu berat, pergumulannya begitu sangat berat, dia ingin kembali ke Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Dia ingin kembali karena pergumulannya begitu berat baginya, sehingga dia ingin pulang. Dan dia menawarkan kepada kedua mantunya, apakah kamu mau ikut atau kamu akan pulang ke rumah orang tua masing-masing? Ketika di perjalanan, Orpa dia tidak tahan. Dia pulang ke rumah orang tuanya di Moab. Tetapi Ruth, dia tetap terus bersama dengan Naomi. Di mana sebetulnya kedua mantu ini ada di dalam keluarga anak-anak Tuhan. Mereka juga sudah melihat bagaimana mertuanya mendidik mereka untuk mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka dididik semuanya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika masalah itu datang, suami mereka meninggal, hanya Ruth yang masih ikut bersama dengan Naomi. Dan kita melihat
Di dalam perjalanan Naomi bersama dengan Ruth, kalau dilihat Naomi yang sudah tua, yang sudah tidak punya apa-apa, hartanya sudah habis, sudah tidak ada masa depan. Tetapi Ruth, dia tetap mengikuti ibu mertuanya ini. Karena kasihnya kepada mertua ini. Karena kasihnya juga kepada Tuhan yang dia sudah diajarkan oleh mertuanya ini. Saudara-saudara, kita melihat mereka kembali ke Bethlehem. Walaupun tantangan yang begitu berat, seolah-olah sudah tidak ada pengharapan. Naomi sudah tidak mempunyai apa-apa. Suami tidak ada, anak laki-lakinya sudah meninggal juga. Apa yang ada? Tidak ada apa-apa. Tetapi imannya tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dia kembali ke Bethlehem. Dia kembali ke rumah roti bersama dengan Ruth. Dan kita melihat ketika dia kembali, mereka diterima oleh warga di sana. Tetangga-tetangganya menerima dia dengan penuh sukacita. Dan mereka menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Seberapapun kita, kalau kita sudah tinggalkan Tuhan, kita sudah tinggalkan pelayanan. Kalau kita kembali kepada Tuhan, kita kembali kepada pelayanan kita, maka Tuhan akan menerima dengan penuh sukacita. Yesus akan menerima kita dengan penuh sukacita. Dan saya percaya kita akan menikmati kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Yang ketiga, kasih menutupi banyak dosa. Satu, kasih membebaskan kita dari hukuman Tuhan yang berupa kematian, kebinasaan kekal. Dikatakan di tadi Yohanes 3 ayat 16 bahwa kita menerima bukan penghukuman, tetapi dikatakan kita akan menerima kehidupan yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh luar biasa, ini kasih Allah. Oleh sebab itu, hidup ini adalah pilihan. Tinggal pilihan saudara mau pilih yang mana. Pilih mau mengikut Yesus, pilih mau percaya kepada Yesus, atau memilih jalannya kita sendiri. Hidup ini adalah pilihan. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan kebebasan bagi kita semua. Kalau kita mau memilih Yesus, kita mau mengikut Yesus, kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kasih memaafkan dan mengampuni. Kasih ini menutupi segala dosa. Kasih Yesus kepada kita, Dia tidak ingat-ingat lagi dosa kita. Firman Tuhan katakan dosa-dosa kita akan dibuang, tidak diingat-ingat lagi oleh Yesus. Dia terima kita apa adanya. Oleh sebab itu kita mau benar-benar menghargai akan kasih Allah itu. Jangan kita seolah-olah kita tidak menghargai
kasih Allah itu kita akan rugi besar. Tetapi mari kita akan meresponi, kita menghargai betapa besar kasih Allah itu. Yang ketiga, kasih membawa pemulihan. Kasih membawa damai dan kebahagiaan. Kasih Allah membawa damai, sukacita. Ketika murid-murid bertemu dengan Yesus pertama kali ketika Yesus disalibkan, Yesus sengaja dia datang kepada murid-murid yang pada waktu itu merasa ketakutan. Yesus berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Karena banyak orang yang sudah kehilangan damai sejahtera. Banyak orang yang tidak lagi merasakan ada sukacita, ada kedamaian. Yesus datang ke dunia memberikan damai sejahtera ini kepada kita semua. Kalau itu saudara menerima Yesus, saudara menerima damai sejahtera ini, kita semua orang-orang yang benar-benar sangat bahagia, sangat-sangat bersukacita karena Yesus memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Mungkin pada saat ini di rumah tangga kita sudah tidak ada lagi damai. Suami istri sudah tidak ada lagi damai. Orang tua kepada anak tidak ada lagi damai. Sekarang ini, saat inilah datang pada Yesus. Ambillah damai yang diberikan Yesus itu. Terimalah damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus itu. Maka kita akan dipulihkan. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita mau renungkan baik-baik. Dikata, kasih itu memberi. Karena kasih itu adalah dari Yesus sendiri. Yesus yang suka memberi kepada kita. Yesus memberikan nyawanya. Yesus memberikan seluruh kehidupannya untuk kita. Sungguh indah bagi kita semua. Tuhan Yesus adalah kasih itu sendiri. Dan apabila kita merasa menjadi pengikut Yesus, maka kasih itu harus ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, kasih itu harus ada. Kasih itu harus kita rasakan, kita nikmati. Karena kasih Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan tidak melihat keadaan kita. Tuhan tidak melihat serusak apapun kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan, maka kasih itu akan diberikan bagi kita semua. Kalau kita meresponi kasih ini, maka kita akan menikmati penuh kasih karunia ini di dalam kehidupan kita. Menikmati kedamaian, menikmati sukacita, menikmati kebahagiaan. Karena Yesus sendiri adalah sumber dari segala damai sejahtera itu. Dia yang memberi damai itu kepada kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Dia ada di tengah-tengah kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa supaya kita mau menikmati kasih itu. Tuhan limpahkan kasih itu kepada kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Saya akan berdoa buat jemaat Tuhan, umat Tuhan, supaya kita semua diberkati pada saat ini. Kita merenungkan firman Tuhan ini, supaya benar-benar firman ini bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan.
Tuhan yang mengenal setiap kami ya Tuhan. Tuhan yang tahu segala isi hati kami. Tuhan, hamba berdoa untuk semua umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka yang mendengarkan, mereka yang merenungkan bersama-sama. Tuhan, berkatilah mereka, limpahkanlah kasih itu kepada kami semua ya Tuhan. Bapa, hamba percaya Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Hamba-Mu berhenti menyampaikan firman, tetapi Roh Kudus terus bekerja untuk kami semua. Tuhan, hamba tidak tahu keadaan anak-anak-Mu Tuhan. Kau yang mengenal mereka satu persatu. Mungkin di antara mereka sudah tidak lagi merasakan kasih Allah, sudah tidak lagi ada damai di dalam rumah tangga mereka. Tuhan, tolonglah Tuhan, kami datang kepadamu, mohon pengampunan dari-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa salah kami, ampunilah segala kelemahan kekurangan kami. Biarlah damai sejahtera itu Tuhan kami boleh menikmati kembali ya Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba mengucap syukur, hamba percaya Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.